Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santai, kembali lagi dengan saya Aziz. Salam santai tekno buat semua Sobat Santai. Oke. Sekarang saya akan review HP daily driver saya. Yang ini sudah saya jadikan HP utama dari tahun 2020 sampai 2022. Dan HP ini adalah dia. Dia adalah Redmi Note 9 Pro. Yang ini saya beli di tahun 2020 akhir. Dan masih saya pakai sampai saya buat video ini di tahun 2022 ini. Pertanyaannya, apakah HP ini masih worth it untuk saya gunakan di tahun 2023? Oke, mari kita cek bersama-sama. Oke, sekarang saya akan unboxing HP tercinta saya ini. Apa saja sih yang ada di dalam HP-nya? Kita buka ya. Ini HP-nya. Ini sudah saya kondisikan. Aslinya ini sudah saya unboxing 2 tahun yang lalu, tapi biar biar kelihatan kayak reviewer yang lain lah, ada unboxingnya. Ini warnanya Aurora Blue, RAM 8, memori 128. Oke, isinya sebenarnya ada charger dan sebagainya, tapi ini chargernya sudah hilang, saya nggak tahu kemana. Yang ada cuma kitab-kitab sama dus aja. Oke, ini saya singkirkan ya teman-teman ya, kita fokus ke HP-nya saja. Oke, ini HP-nya. HP ini pada zamannya adalah HP yang cukup populer. Di sini saya beli itu, saya ada pilihan Poco X3 atau Redmi Note 9 Pro ini. Tapi memang pertimbangannya kenapa saya memilih HP ini, karena saat itu stok Poco X3 sangat sulit dicari karena saat itu baru launchingnya, dan Poco X3 itu termasuk HP yang goib juga. Kalau masalah harga, ya kalau sama Poco X3 dan Redmi Note 9 Pro ini hampir sama, di kisaran 3,5 jutaan. Tapi keunggulan utama HP Redmi Note 9 Pro ini, kenapa saya jadi mantap untuk membeli HP ini, yang pertama adalah kamera utamanya. Kamera utamanya itu bisa autofocus. Poco X3 itu masih ada makronya, resolusinya lebih kecil. Kalau yang ini 5 megapiksel, kalau yang Poco X3 itu cuma 2 megapiksel. Dan kalau HP ini dia sudah mendukung terkait autofocus di kamera makronya. Karena saya memang suka foto objek-objek yang kecil ya, maka saya lebih memilih HP Redmi Note 9 Pro ini. Selain itu, SIM card dan micro SD-nya itu bisa saya gunakan secara bersamaan. Jadi tidak menggunakan sistem hybrid. Jadi di sini bisa 2 SIM card dan 1 memori eksternal. Jadi kedua poin utama ini kenapa saya akhirnya memilih Redmi Note 9 Pro dibandingkan Poco X3, yang memang Poco X3 itu saya rasa di zamannya itu memang cukup goib ya. Oke, sebelumnya saya cerita dulu, sebelum saya menggunakan HP Redmi Note 9 Pro ini, saya menggunakan Redmi Note 5 Pro. Nah, jadi sama ya, masih keluarga Redmi juga. Dan setelah saya beli Redmi Note 9 Pro ini, saya rasa memang upgrade-nya cukup kerasa. Yang sangat terasa ini di kamera dan performanya. Tapi untuk saat ini saya akan tidak mereview Redmi Note 5 Pro ya, karena memang barangnya sudah laku terjual, sudah 2 tahun yang lalu, dan tidak saya pegang lagi. Kalau secara fisik HP ini saya rasa sangat menarik ya.
kebetulan saya punya warna yang biru mengkilat ini, cukup menarik perhatian, tapi tidak akan saya perlihatkan karena saya memang lebih suka menyembunyikan kulit asli HP saya ini. Selain agar tidak mudah lecet, tidak mudah tergores, karena tujuannya agar saya bisa jual kembali, lebih aman kalau terjatuh atau kenapa-napa. Juga karena warnanya ini sangat menarik. Ini sangat menarik menarik perhatian orang-orang yang tidak punya niat baik ke kita. Jadi untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, makanya saya beli casingnya casing army. Seperti mana ya casing army ya? Nah, saya beli casing army seperti ini. Jadi ini ada pelindungnya. Ini saya bukan promosi ya, tapi memang saya hanya merekomendasikan. Ini ada slide-nya kalau Anda mau pakai pelindung kameranya bisa. Dan saya gunakan sini plug. Kelihatan di sini dia tidak terlalu mencolok tapi aman. Yang terpenting itu buat saya, tidak terlalu mencolok tapi aman dan fungsinya bisa saya maksimalkan. HP ini dia punya berat 209 gram, cukup sedang beratnya. Tapi jujur bagi saya HP ini cukup berat, karena kalau saya pegang seharian untuk merekam misalnya ya, tangan saya ini capek karena memang beratnya ini sudah 209 gram, 1/5 kilogram lebih ya. Jadi kalau saya buat ngerekam ya memang agak capek, apalagi ditambah casing army tadi ya, itu akan tambah lebih capek. Tapi it's okay, no problem, karena menurut saya hasilnya juga cukup baik. Dimensi HP ini adalah 16,8 cm panjangnya. Terus kemudian lebarnya adalah 7,6 cm. Ketebalannya adalah 8,8 mm. Menurut saya tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Tapi kembali lagi, HP ini cukup besar buat saya. Dan dengan performanya ini saya rasa ini memang cukup akal. HP besar, performanya lumayan bagus, bodinya juga bagus. Nah, ini terkait tampilan fisik di HP ini. Tampilan, kita lihat tampilan depannya. HP ini juga standar ya, bezelnya tipis kekinian. Terus bagian kameranya ini ada modul kameranya yang kalau dibandingkan dengan Poco X3 memang ini agak sedikit lumayan lebih besar sedikit ya, tapi nggak masalah karena hasil kameranya juga lumayan bagus. Terus di bagian atas kita lihat di sini ada mic dan favorit saya ini ya, infrared blaster. Jadi kalau ada saya kemana-mana, mau mindah TV, mau matiin AC, tinggal pakai HP ini aja cukup. Jadi kalau mau ngusilin orang, loh, saya mau pindah channel TV di suatu tempat atau mau mendinginkan atau memanaskan AC, tinggal pakai HP ini tanpa saya harus cari remote aslinya ya. Cukup dengan ini saya bisa mengontrol alat yang apapun asalkan dia punya infrared ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian kanan ya. Di bagian kanan dia ada fingerprint yang saya rasa dia ini cukup responsif. Cuma sepersekian detik, berarti 1 detik dia bisa langsung otomatis masuk ke bagian menu kalau fingerprintnya sudah terdaftar. Terus juga ada tombol up and down untuk volume, bisa juga buat zoom, tapi saya lebih seringnya untuk up and down volume. Terus kemudian di bagian bawah ini ada speaker, ada lubang mic juga, dan ini juga favorit saya. Ini masih ada lubang
3,5 mili untuk jack audio. Jadi saya nggak harus beli TWS, saya cukup pakai headset yang 8 ribuan, 5 ribuan bisa masuk sini. Jadi lebih murah juga. Oke, terus di bagian samping kiri ini dia ada tempat memasukkan SIM tray dan memory card. Di sini tempatnya. Nah, ini untuk tampilan samping, depan, atas, bawah. Terus kemudian di belakang di sini ada 4 kamera ya. Tapi yang biasa saya gunakan hanya 3. Kamera utama, kamera makro, kamera ultrawide. Satu lagi dia hanya tambahan untuk bokeh-bokehan sepertinya. Terus kemudian di sini dia juga ada LED flash. Cukup kecil tapi cukup terang menurut saya hasil penerangannya. Oke, terus nah ini saya juga menginfokan juga speaker HP ini dia masih mono. Jadi belum stereo seperti HP kebanyakan zaman now. Dan ini saya harus jujur, persoalan HP ini di speakernya ini adalah salah satunya adalah penempatan lokasi speaker ini. Jadi kalau saya main game, nah di sini ketutupan. Kalau ketutupan suaranya akan mendem. Jadi akan terasa kurang lebih nikmat kalau jenengan pakai HP ini, jenengan Anda pakai game dan tanpa pakai headset. Ini jelas ketutupan, suaranya tidak akan maksimal. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau memang penempatannya di depan sini ya, atas bawah, jadi stereonya akan lebih maksimal. Harapan saya seperti itu. Tapi sepertinya ini sudah terjawab di HP di adik-adiknya. Yang HP adiknya ini sudah hampir semuanya sudah stereo semua ya. Oke. Oke sobat santai, sekarang kita akan bahas terkait layarnya. Nah, layar HP ini saya harus jujur juga, dia masih bertipe LCD IPS dengan ukuran 6,67 inci dengan layar 84,5 screen to body ratio. Jadi bezelnya ini lumayan tipis. Terus kemudian resolusi layar HP ini adalah 1080 kali 2400 pixel dengan kerapatan layar 395 ppi dengan proteksi Corning Gorilla 5. Refresh rate-nya masih 60 Hz. Kalau HP zaman now mungkin sudah 120. Tapi buat saya masih cukup worth it. Refresh rate menurut saya tidak terlalu penggemar refresh rate ya, karena dengan segini pun ya saya rasa masih cukup bagus kalau saya gunakan, tidak ada masalah refresh rate-nya. Oke, sekarang lanjut ke jeroan HP ini. Dia dibekali chipset Snapdragon 720G 8 nanometer. Chipset ini menurut pengalaman saya adalah chipset kelas menengah yang saya rasa cukup untuk kegiatan saya sehari-hari. Buat game, foto, video, hampir semuanya lancar. Game PUBG, Genshin Impact pun HP ini bisa berjalan secara normal. Terutama untuk Genshin Impact ya, untuk settingan standar ini masih bisa digunakan, nanti kita cek ya. Karena memang kita bisa main Genshin Impact tapi settingannya jangan terlalu tinggi, karena memang ini diperuntukkan untuk kelas menengah, bukan kelas tingginya. Oke, ucapan saya kalau HP ini chipsetnya bisa diandalkan untuk kelas menengah, ini
bisa tervalidasi saat saya melakukan uji Antutu benchmark. Kita lihat Antutunya berapa. Nah, Antutunya ini adalah 342.000. Jadi untuk kelas menengah ya memang standarnya sekian. Kalau ini yang menarik ya. Kalau Antutu ini dibandingkan dengan seri Redmi Note 9, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro, saya lihat angkanya tidak terlalu naik signifikan ya. Jadi Antutu Redmi Note 11 Pro pun kisarannya juga segini. Jadi prosesornya untuk adik-adiknya memang tidak terlalu jauh. Performanya juga hampir sama. Masih sama dengan Redmi Note 9 Pro ini dibandingkan dengan Redmi Note 11 Pro yang terbaru seperti itu. Jadi saya rasa ya performanya hampir sama lah dengan adik-adiknya. Oke, selain kita uji benchmark, kita juga akan uji terkait kita gunakan ekspor video 4K selama 1 menit. Kita gunakan KineMaster. Gimana hasilnya? Kita lihat hasilnya apakah worth it atau enggak. Oke, setelah kita lihat jeruan HP ini sobat santai ya. Sekarang kita cek bagaimana keandalan kameranya. Kamera utama HP ini dia bisa mengambil foto di 64 megapiksel. Nah, dia bisa mengambil di 64 megapiksel. Oke, kamera utamanya ini bisa mengambil 64 megapiksel dengan bukaan 1,9. Kemudian kamera ultrawide-nya dia sebesar 8 megapiksel dengan bukaan 2,2. Kamera makronya ini favorit saya, 5 megapiksel dengan bukaan 2,4. Kamera utama 64 megapikselnya menurut saya kalau kondisi cukup cahaya ini cukup detail dan warnanya cukup natural. Tapi mode 64 megapiksel ini memang jarang saya gunakan ya, karena saya lebih sering menggunakan mode standarnya, yaitu di mode 12 megapiksel. Untuk kamera ultrawide-nya ini bisa diandalkan, cukup lebar, hasilnya juga cukup bagus kalau siang hari ya, dan kalau cukup cahaya. Nah, ini persoalannya saya tidak cukup pede terkait HP ini jika saya mengambil foto saat berhadapan dengan backlight yang cukup ekstrim di siang hari. Nah, di sini akan kelihatan jika foto backlightnya ini kelebihan cahaya, maka cahayanya yang tertangkap secara berlebih ini akan dirasa tidak maksimal ya. Jadi hasilnya kelihatan kurang bagus untuk saat ada backlightnya. Kemudian untuk kamera mode malam HP Redmi Note 9 Pro ini saya rasa juga biasa saja, tapi cukuplah untuk menangkap hasil kamera di malam hari. Nah, yang saya suka dan overpower di HP ini adalah saat saya menggunakan mode makronya. Canggih, ciamik kalau menurut saya makronya ya. Oke, kita coba makronya ya. Makronya ini kelihatan ya. Nah, dia itu bisa autofocus. Dia bisa autofocus. Sorry, cut. Nah, kamera makronya ini bisa autofocus kelihatan. Ini ban.
bahan mainan saya ini sangat kelihatan jelas detailnya debunya kalau saya naikkan. Nah, autofocusnya jalan. Menurut saya ini sangat-sangat powerful. Videonya pun dia juga bisa untuk autofocus. Nah, ini kelihatan ya debu-debunya. Jadi nah, retak-retaknya ban ini kelihatan secara detail. Jadi hasil kamera video makronya ini bisa saya maksimalkan karena saya memang suka dengan objek-objek yang kecil ya. Untuk kamera depan nah ini kamera depannya saya rasa juga cukup bagus. Pilihan modenya, pilihan perekamnya seperti ini, bisa 720p dan 1080p 30 fps masing-masing. Untuk kamera depannya 16 megapiksel, cukup bagus. Tapi tetap yang menjadi PR adalah backlightnya. Jadi persoalan utama HP ini adalah terkait backlightnya ya. Untuk perekaman HP ini dia bisa beberapa pilihan, ada 720p 30 fps, ada 1080p 30 fps, dan juga ada 1080p 60 fps, dan terakhir 4K 30 fps. Ini juga menurut saya aneh. Kenapa anehnya? Resolusi 4K 30 fps ini di Redmi Note 11 Pro nya itu nggak ada resolusi 4K 30 fps. Dia sepertinya mentok 1080p. Tapi di HP ini ada 4K nya itu ada. Jadi kalau Anda butuh foto yang detail, Anda bisa menggunakan 4K ini. Tapi kalau di adik-adiknya atau seri-seri terbarunya, saya nggak paham kok malah ini dihilangkan. Ya mungkin memang kalau kita pakai resolusi 4K ini konsekuensinya memorinya itu yang kita gunakan memang sangat besar karena kita pakai resolusi 4K. Tapi menurut saya ini sangat eman-eman kenapa resolusi ini tidak ada di seri-seri terbarunya. Saya harapkan di Redmi Note 12 nanti dia ada format resolusi 4K ya. Kalau bisa 60 fps lebih bagus lagi, ada improvementnya. Tapi ya ini salah satu yang dijadikan kunci juga untuk salah satu keunggulan terkait Redmi Note 9 Pro ini. Jadi dia bisa 4K 30 fps yang adik-adiknya atau seri-seri update-nya ini di downgrade gitu ya. Oke, HP ini dia juga bisa slow-mo, bisa slow-mo 1080p 120 fps. Ini ya, coba saya lihat di lainnya. Nah ini dia pilihannya ada 720 dan 1020p. Kalau 720 Anda bisa sampai 960 fps. Tapi kalau yang standar, saya biasanya seringnya pakai 1080p 120p 120 fps. Oke. Hasil video HP ini kalau saya lihat
cukup stabil, tapi untuk di resolusi 1080p 30 fps karena fitur stabilisasinya aktif di resolusi itu. Anda mau menggunakan 4K ya siap-siap goyang-goyang, kecuali kalau Anda pakai gimbal tentu saja ya. Jadi yang perlu diperhatikan, fitur stabilisasi HP ini dia akan aktif di resolusi 1080p 30 fps. Dan konsekuensinya juga adalah hasil videonya adalah agak nge-crop dibandingkan dengan resolusi-resolusi yang lain. Tapi menurut saya itu nggak masalah, karena yang penting adalah kestabilannya. Kestabilannya saya rasa cukup bisa diandalkan, tidak terlalu goyang-goyang dan bisa saya gunakan. Oke. Untuk hasil video kamera utamanya, untuk area yang cukup cahaya di saat untuk video kamera utamanya saya rasa cukup bagus untuk area cukup cahaya. Tapi kembali lagi, ini persoalan utamanya. Di saat backlight atau di saat kondisi yang kurang cahaya, videonya ini saya rasa kurang ya. Atau mungkin harapan saya yang terlalu berlebih. Jadi bukan salah HP-nya ya. Yang salah itu harapan saya yang terlalu tinggi. Mau kameranya bagus di segala hal tapi harganya cuma ada budget 3 juta. Nah, yang salah saya karena karena standar saya atau harapan saya ini yang terlalu tinggi. Jadi saya pengen HP overpower tapi budgetnya minimal. Nah, ini salah saya. Jadi bukan salah HP ini ya. Kalau dia tidak bisa menangkap backlight atau video malam yang cukup bagus. Ya memang standarnya HP 3 jutaan dulu itu ya seperti ini. Jadi ya saya menerima oke. Jadi ya menurut saya cukup bisa dimaklumi terkait hasil kameranya ini. Oke sobat santai, sekarang kita akan melihat terkait kapasitas baterainya. Kapasitas baterai HP Redmi Note 9 Pro ini adalah sekitar 5000 mAh. Tapi menurut saya cukuplah untuk saya. Untuk satu hari itu saya butuh hanya 1 kali cas dengan pemakaian normal ya tentu saja ya. Untuk pengisian dayanya pun menurut saya cukup cepat, walaupun daya yang saya gunakan saat ini casnya sudah hilang entah kemana ya, saya belum ketemu nih. Tapi insya Allah nanti akan ketemu. Nah, dengan kapasitas 33 watt ini, lama pengecasan HP ini dia hanya butuh sekitar 1 jam 30 menit dari 0 sampai 100%. Menurut saya ini sangat cukup cepat. Oke, sekarang kita masuk kesimpulan. Apa saja yang tidak Anda dapatkan di HP Redmi Note 9 Pro ini? Yang pertama, HP ini dia layarnya masih IPS, belum pakai AMOLED. Ya, itu tidak begitu signifikan ya, karena layarnya ini menurut saya cukup bagus. Tapi harapan saya atau harapan standar orang-orang adalah layar zaman now saat ini dia sudah AMOLED.
tapi ini masih IPS. Oke, yang kedua, kameranya cukup bagus, tapi memang harapan saya yang terlalu tinggi untuk backlight dan kamera malam harinya terutama ya. Masih cukup bagus, tapi harapan saya memang terlalu tinggi. Terus kemudian HP ini cukup besar dan cukup berat buat sebagian orang, dan itu mungkin membuat orang bagian ada yang tidak nyaman. Tapi untuk pemakaian normal ya saya nyaman-nyaman aja, walaupun kalau pemakaian agak lama tangan agak sedikit pegal-pegal sedikit ya. Oke. Terus ini masih ke kamera. Ini harapan saya sudah ada OIS-nya atau optical stabilizer-nya. Tapi HP ini belum ada. Tapi nggak apa-apa. Dia sudah tergantikan dengan stabilisasi secara software. Terus HP ini dia belum 5G. Ini juga nggak apa-apa. Poin ini tidak terlalu penting karena daerah rumah saya itu tidak ada 5G-nya. Dan menurut saya 5G saat ini memang belum begitu urgent ya, karena harganya juga sama. Jadi Anda pakai 4G, 5G memang lebih cepat, tapi harganya dengan 4G itu sama. Jadi kalau Anda download 1 GB di 5G dengan 5G itu sama harganya. Karena menurut saya yang paling bisa urgent menurut saya adalah harganya. Harga 5G dengan 4G, kalau 5G-nya lebih murah ya saya akan protes kalau HP ini belum 5G. Oke, itu hal-hal yang tidak Anda dapatkan di HP ini. Oke, sekarang saya akan masuk hal-hal yang patut disyukuri terkait HP ini. Yang pertama, HP ini dia masih ada lubang 3,5 ya untuk headset. Ini yang perlu saya syukuri banget, karena saya tidak perlu beli DWS. Saya cukup pakai headset yang 5 ribuan bisa digunakan. Oke. Terus kemudian performanya saya rasa ini cukup mumpuni, karena di update HP terbarunya pun naiknya tidak terlalu signifikan, AnTuTu-nya juga hampir sama. Terus yang saya suka juga adalah kamera makronya. Dia bisa autofocus. Buat saya ini sangat bermanfaat, karena saya ini sangat suka foto objek-objek yang kecil-kecil dan detail. Terus yang perlu saya syukuri terkait HP ini juga desainnya. Ini desainnya cukup menarik, sangat enak dilihat di mata, kempling-kempling gimana gitu ya. Oke, yang selanjutnya yang perlu saya syukuri juga masih tersedianya 2 SIM card dan 1 memory card. Jadi saya masih bisa 2 SIM card dan bisa menambahkan slot memori. Nah, ini yang perlu saya syukuri sekali. Oke, jadi itu pandangan saya terkait HP yang sudah saya gunakan 2 tahun ini. Banyak kenangan yang saya gunakan di HP ini. Suka dukanya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. HP ini menurut saya masih cukup worth it. Kalau Anda mau beli second pun pasti harganya sekarang sudah 2 jutaan ya. Dan ini juga rencananya mau saya jual karena saya mau upgrade dengan HP yang lebih bagus lagi. Kalau Anda mau beli HP Redmi Note 9 Pro ini sangat-sangat worth it buat saya, dan sangat-sangat masuk akal, dan masih mungkin 2-3 tahun lagi juga masih bisa Anda gunakan, karena performanya dengan seri-seri terbarunya pun upgrade-nya tidak terlalu signifikan ya. Untuk seri-seri Redmi Note 11 Pro saya kurang paham nanti Redmi Note 12 Pro seperti apa. Tapi poinnya di sini, Anda budget 2 juta mau beli HP second, worth it Redmi Note 9 Pro ini. Oke, ingat, Anda beli barang teknologi atau gadget itu untuk membuat hidup Anda lebih santai dan produktif.
bukan buat Anda lebih pusing. Oke. Itu saja, saya Aziz Kuncoro. Salam santai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.